Pada zaman Treta Yuga, di tengah putaran tak terhentikan dari Dharma dan Adharma, berdirilah seorang Raja Agung, Mahabali. Dia adalah cucu dari Prahlada. Dengan kekuatan, kemurahan hati, dan keberanian, ia memimpin bumi, surga, hingga dunia patala. Tetapi semakin besar kekuasaannya, semakin besar pula bayangan ego yang menyelimutinya. Bahkan para dewa pun mulai resah, sebab surga sendiri seakan tunduk pada mahkotanya. Kahyangan berada dalam kuasa Mahabali menyebabkan para dewa harus tunduk dan terusir dari singgasananya. Dalam keresahan itu, para dewa berdoa kepada Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Maka demi menjaga keseimbangan semesta, turunlah Dewa Wisnu dalam wujud yang mengejutkan, bukan sebagai raksasa perkasa atau ksatria dengan pedang berkilau, melainkan sebagai seorang Brahmana kecil, kerdil, sederhana. Ia bernama Vamana. Dengan langkah ringan, Vamana mendatangi upacara agung Aswamedha Raja Bali, sebuah upacara besar yang mengukuhkan kekuasaannya pada Triloka. Saat sang raja membagi-bagikan hadiah kepada siapapun yang datang, melihat Brahmana mungil itu, Bali tersenyum ramah. "Wahai Brahmana muda, apakah yang engkau inginkan dariku? Emas, permata, tanah, mintalah dan pasti akan kuberikan." Namun suara Vamana bergema lembut namun tegas. "Yang kuminta hanyalah 3 langkah tanah, sesuai dengan langkah kakiku yang kecil ini, sebagai tempatku melakukan tapa dan brata." Semua hadirin terdiam. Para penasehat Bali tertawa, menganggap permintaan itu terlalu kecil. Namun Bali dengan keyakinan penuh pada dharmanya sebagai pemberi berkata, "Kalau itu yang engkau minta, maka aku bersumpah, aku akan memberikannya kepadamu." Bhagawan Sukracarya sebagai guru Mahabali menyadari suatu kebenaran. Dengan mata batinnya, ia melihat bahwa Brahmana mungil itu tidak lain adalah Dewa Wisnu sendiri, dan 3 langkahnya akan mencakup seluruh semesta. Ia memohon agar Bali membatalkan janji tersebut, namun Bali tetap teguh. Baginya, melanggar janji adalah dosa yang lebih besar daripada kehilangan tahtanya. Demi menjaga dharma, ia memilih menepati kata-katanya, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Sukracarya mencoba menggagalkan permintaan Vamana. Ia mengecilkan diri dan menyumbat lubang Kamandalu agar tirta tidak bisa mengalir. Tetapi Vamana tahu segalanya. Ia mengambil sehelai rumput kusa dan menusukkannya ke lubang kendi. Ujungnya melukai mata Sukracarya, menyebabkan matanya buta sebelah, dan air suci pun mengalir ke tangan Vamana. Janji itu kini sempurna. Saat sumpah terucap, seketika wajah sang Brahmana kecil berubah. Tubuhnya membesar melampaui gunung, melampaui awan, hingga melampaui cakrawala. Ia menjelma menjadi Triwikrama, wujud kosmik Dewa Wisnu. Dengan langkah pertama, ia menguasai bumi dan segala isinya. Dengan langkah kedua, ia menjangkau surga dan dunia para dewa.
Seluruh 3 dunia kini berada di bawah telapak kakinya. Namun masih tersisa 1 langkah lagi. Suara Wamana menggema bagai guntur kosmik. Wahai Raja Bali, 2 langkahku telah meliputi dunia manusia, surga, dan dunia bawah. Katakanlah di manakah aku harus meletakkan langkah ketigaku? Hening menyelimuti, para asura putus asa, para dewa menahan napas. Alam semesta seakan membeku. Namun Raja Bali tidak goyah, ia perlahan berlutut. Mahkota yang pernah menguasai 3 dunia, kini diturunkan, kepalanya menunduk hingga menyentuh tanah. Suaranya mantap, penuh pengabdian. Ya Tuhan, ketika seorang pemberi tak lagi memiliki apapun untuk diberikan, maka hadiah terakhir dan terbesar yang tersisa adalah dirinya sendiri. Kerajaanku telah habis, namun diriku masih ada. Letakkanlah langkah ketigamu di atas kepalaku. Sejenak suasana menjadi sunyi, lalu Triwikrama tersenyum. Ia tidak turun untuk menghancurkan Raja Bali, melainkan untuk menghancurkan ego dan kesombongannya. Dan kini, Bali telah menyerahkan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Wisnu perlahan meletakkan kaki ketiganya di atas kepala Bali. Itu bukanlah hukuman, melainkan berkat abadi. Tubuh Raja Bali perlahan tenggelam, bukan ke neraka, melainkan ke Sutala Loka, alam bawah yang bahkan lebih indah daripada surga. Di sana Triwikrama menobatkannya sebagai penguasa agung, raja yang memerintah dengan kebijaksanaan. Dan lebih jauh lagi, Wisnu memberi anugerah. Pada kalpa berikutnya, Raja Bali akan terlahir kembali sebagai Indra, raja para dewa. Namun anugerah terbesar adalah, setahun sekali, Bali diizinkan kembali mengunjungi rakyatnya di bumi. Maka sampai hari ini, setiap tahun di India Selatan, rakyat menyambutnya dalam festival agung bernama Onam. Hari ketika Raja Bali pulang, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai raja yang dicintai. Kisah ini meninggalkan jejak yang dalam, bahwa keagungan sejati tidak diukur dari berapa banyak dunia yang kita kuasai, tetapi dari kerendahan hati dan pengorbanan yang kita berikan.